Ketika miliarder Timur Tengah memutuskan untuk menjadikan miliarder kulit hitam itu sebagai kelinci percobaan dan dengan sabar menunggu hasilnya, tidak ada lagi yang menaikkan penawaran di tempat lelang. Sebenarnya, semua orang yang ada di tempat itu juga bukan orang bodoh. Melihat pasien Parkinson itu gemetaran lebih parah dari traktor tangan, jelas sekali dia adalah penderita Parkinson parah. Jadi sekarang semua orang ingin melihat apakah pria itu akan sembuh seketika setelah meminum jamu regenerasi pertama. Saat ini Vania pun berbicara. Para hadirin, tamu-tamu sekalian, harga tertinggi untuk jamu regenerasi pertama malam ini adalah 2 miliar. 2 miliar untuk kedua kalinya. Kalau ada tamu yang masih ingin ikut bersaing, sebelum aku menyebutkan ketiga kalinya, masih ada kesempatan untuk menawar lebih tinggi. Silakan angkat tangan agar aku bisa melihatnya. Namun tempat itu tetap sunyi senyap. Semua orang sudah membulatkan tekad. Sebelum melihat hasilnya, mereka tidak akan mau mengambil resiko. Mereka semua tidak sabar ingin Vania segera mengucapkan 3 kali dan mengetuk palu secepatnya. Dengan begitu, jamu regenerasi itu akan diuji secara langsung. Apakah benar-benar manjur atau hanya bualan, sebentar lagi akan terbukti. Vania pun berkata lagi, baik, 2 miliar untuk ketiga kalinya. Ini adalah kesempatan terakhir. Apakah masih ada yang ingin menawar lebih tinggi? Kalau ada, harap segera angkat tangan. Pasien Parkinson itu gemetar semakin hebat karena gugup. Dia sendiri tidak tahu apakah jamu regenerasi itu benar-benar bisa menyembuhkannya. Tetapi dia sangat sadar kalau ilmu kedokteran modern sudah sepenuhnya tidak bisa menyembuhkannya. Jadi, jamu regenerasi ini mungkin adalah harapan terakhirnya. Pada saat itu, Vania telah mengambil palu kecil dari meja lelang. Dia mengangkat palu tersebut, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya, lalu tersenyum dan berkata, 2 miliar terjual. Setelah itu dia mengetuk palu dengan kuat, lalu terdengar suara ketukan yang nyaring. Kemudian ia mengarahkan telapak tangannya ke arah miliarder kulit hitam itu sambil tersenyum dan berkata, mohon beri tepuk tangan kepada peserta nomor 047 yang memenangkan jamu regenerasi pertama malam ini dengan harga 2 miliar. Tepuk tangan pun menggema di seluruh ruangan. Sementara itu, miliarder kulit hitam itu tampak sangat gembira dan emosional. Vania kembali berkata, selanjutnya, mohon petugas kami menyerahkan ponsel kepada peserta nomor 047 agar beliau bisa menghubungi bagian keuangan atau keluarga untuk segera menyelesaikan proses pembayaran. Saat berkata demikian, seorang anggota muda dari pasukan Galesong berjalan ke arah peserta 047 sambil membawa ponsel khusus, lalu menyerahkannya. Peserta itu tidak langsung menerimanya, tetapi meminta asistennya mengambilkan ponsel dan segera menelpon nomor luar negeri. Setelah tersambung, asistennya langsung mendekatkan telepon ke telinga miliarder kulit hitam itu yang dengan suara bergetar berkata, segera transfer ke rumah lelang 2 miliar. Semua orang kemudian menunggu dengan tenang kabar konfirmasi pembayaran. 5 menit kemudian, Vania mendapat kabar dari bagian keuangan bahwa dana 2 miliar sudah masuk. Dia pun tersenyum dan berkata, bagian keuangan sudah mengonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, kami undang peserta nomor 047 naik ke panggung untuk meminum jamu regenerasi di hadapan semua orang. Asisten miliarder kulit hitam itu buru-buru berkata, maaf, ketua kami sangat kesulitan berjalan. Saat melewati pemeriksaan keamanan tadi saja sudah sangat merepotkan. Apakah bisa petugas mengantar jamu regenerasi ke sini? Vania menggeleng sambil tetap berkata dengan ramah, maaf tuan, aturan kami menyatakan bahwa semua pembeli jamu regenerasi wajib naik ke panggung dan meminumnya di tempat. Kalau peserta 047 kesulitan bergerak, kami akan siapkan petugas untuk membantu naik ke atas. Asisten itu tampak tidak puas, sudah membayar 2 miliar, tetapi permintaan sekecil ini pun tidak dikabulkan,
tidak manusiawi. Namun sebelum dia mengutarakan pendapatnya, miliarder kulit hitam itu langsung memperingatkannya, "Jangan bicara sembarangan." Asisten itu pun langsung diam. Kemudian miliarder itu dibantu asistennya dan seorang anggota pasukan Galesong secara perlahan naik ke panggung dengan langkah yang gemetar. Lebih dari 400 orang di ruangan itu menyaksikan dia berjalan terpincang-pincang dengan tubuh bergetar hebat. Perjalanan yang normalnya bisa ditempuh dalam 30 detik, dia tempuh dalam 7-8 menit. Sesampainya di atas panggung, tubuhnya bergetar begitu hebat hingga membuat orang pusing melihatnya. Ahmad Saidi sudah sangat kesal. Melihat miliarder kulit hitam itu berusaha berjalan, dia bergumam kesal, "Brengsek, dia berdiri saja sudah seperti kesetrum. Mataku hampir buta melihatnya." Sebenarnya Ahmad Saidi biasanya adalah pengusaha elegan yang terkenal sopan. Namun hari ini mentalnya benar-benar terpukul karena gagal mendapatkan jamu regenerasi. Hingga berubah menjadi penuh amarah. Saat ini, apapun yang dilihatnya membuatnya kesal dan ingin memaki. Fania berdiri di depan meja lelang sambil tersenyum. Mari kita ucapkan selamat kepada peserta nomor 047 atas kemenangan pertama malam ini. Tapi aku juga perlu mengingatkan, setelah memenangkan jamu regenerasi pertama ini, kau tidak berhak lagi ikut menawar untuk sisa jamu regenerasi lainnya. Apakah kau sudah mengetahuinya? Miliarder kulit hitam itu entah sedang mengangguk atau hanya kepalanya yang bergetar. Lalu dia dengan susah payah menunjuk seperempat jamu regenerasi di atas panggung dan dengan tergagap berkata, "Berikan ke aku. Aku mau minum sekarang." Fania mengangguk pelan dan berkata, "Baik, petugas kami akan menyerahkan jamu regenerasi langsung ke tanganmu." Melihat tangannya gemetar begitu hebat, Fania menambahkan, "Sebaiknya petugas kami membantu untuk langsung menyuapkannya." Kemudian dia memberi isyarat kepada anggota pasukan Galesong yang menjaga jamu regenerasi. Orang itu dengan hati-hati mengangkat seperempat jamu regenerasi, lalu dia melangkah ke arah miliarder kulit hitam. Satu tangannya menopang dagu si miliarder, dan tangan lainnya perlahan menyuapkan jamu itu ke mulut si miliarder. Seluruh proses ditampilkan jelas di layar besar, hingga membuat semua hadirin bisa melihat dengan sangat jelas. Saat itu, lebih dari 400 orang di tempat itu menahan napas dan menatap tanpa berkedip. Tidak satu pun berani berkedip, karena khawatir melewatkan momen lahirnya sebuah keajaiban. Tentu saja, banyak pula yang masih sangat skeptis, karena gejala Parkinson pria itu sangat parah. Dan semua orang yang berpengalaman tahu kondisi seperti itu secara medis mustahil untuk disembuhkan. Ahmad Saidi pun tidak tahan bergumam pelan, "Kalau ada satu orang lagi yang sepertinya datang ke sini, aku khawatir gedung ini bisa runtuh karena mereka berdua." Entah siapa yang menimpali dari belakang. Orang sepertinya kalau mati pun tutup peti jenazahnya tidak akan bisa diam. Aku tidak percaya jamu itu bisa menyembuhkannya. Pada saat itulah, jamu itu sudah masuk ke dalam mulut miliarder kulit hitam. Semua orang menatap layar dengan mata melotot, tidak bergerak sedikit pun. Keheningan menyelimuti ruangan, seolah kalau ada jarum jatuh, suaranya akan terdengar oleh semua orang. Lebih dari 400 orang di ruangan itu membeku, hampir tidak bergerak sama sekali, kecuali pria kulit hitam itu, yang masih berdiri di atas panggung, dengan tubuh yang terus bergetar keras. Sementara itu, seperempat jamu regenerasi sudah larut di dalam mulutnya. Efek dari jamu regenerasi memang tidak pernah mengecewakan siapapun yang mengkonsumsinya. Begitu si miliarder kulit hitam menelan seperempat saset jamu regenerasi, dia langsung merasakan jamu itu berubah menjadi aliran hangat yang mengalir cepat ke dalam perutnya. Tidak lama kemudian aliran hangat itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu dia merasakan sensasi luar biasa yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Seolah-olah dirinya
tengah mandi dalam cahaya suci dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman di setiap bagiannya. Kemudian dia tiba-tiba merasa kalau indranya seperti memasuki suatu keadaan gerakan lambat. Itu karena tubuhnya yang semula selalu gemetar parah, kini tiba-tiba mulai melambat drastis. Karena dia sudah sangat terbiasa dengan getaran hebat tidak terkendali di tubuhnya, perubahan drastis ini begitu mendadak sampai dia tidak sadar telah terjadi sesuatu kepadanya. Ditambah lagi semua orang di sekelilingnya hampir tidak ada yang bergerak. Ini membuatnya kesulitan mencari pembanding untuk memastikan apakah benar gerakannya melambat atau hanya ilusi sensorik. Bukan hanya dia yang bingung, semua orang yang menyaksikan pun kebingungan. Mereka memang bisa melihat kalau getaran tubuh pria tua di atas panggung itu melambat drastis. Tetapi karena tidak ada pembanding, mereka juga tidak yakin apakah itu nyata atau hanya penglihatan mereka saja. Namun, berbeda dengan pria tua itu, para penonton hanya butuh waktu sebentar untuk menyadari kenyataan. Begitu sadar, mereka segera mencari pembanding pada tubuh mereka sendiri. Orang yang cepat tanggap langsung membuka kedua telapak tangannya, mengepalkan 10 jari, lalu membukanya lagi, memastikan bahwa kecepatan gerakan tangannya normal. Dari sana mereka pun sadar kalau pandangan mereka tidak keliru. Dengan begitu mereka bisa memastikan kondisi pria tua di atas panggung benar-benar membaik secara signifikan. Ketika mereka hendak memperhatikan dengan lebih seksama lagi, mereka pun dikejutkan oleh pemandangan yang mencengangkan. Pria tua itu ternyata sudah benar-benar berhenti gemetar. Dari tempat duduk pelelangan, seseorang tiba-tiba berteriak, "Astaga, cepat lihat, orang tua itu sama sekali tidak gemetaran lagi." Semua mata kembali menatap pria tua itu dengan saksama. Pria yang tadinya menjadi satu-satunya orang di ruangan yang terus bergerak, kini sudah berdiri sepenuhnya, diam seperti patung lilin. Pria tua kulit hitam itu akhirnya melihat gerakan orang-orang di bawah panggung dan baru sadar bahwa bukan waktu yang berhenti. Bukan pula indera yang melambat, tetapi dirinya benar-benar sudah tidak gemetar lagi. Saat itu juga, dia mencoba mengangkat tangannya untuk menyentuh hidungnya sendiri. Dulu, gerakan sederhana ini adalah hal yang paling sulit baginya. Penyakit Parkinson yang parah membuat jari, pergelangan tangan, lengan, bahkan seluruh tubuhnya terus-menerus bergetar. Mengangkat tangan saja sudah sulit, apalagi menyentuh hidung dengan akurat, itu nyaris mustahil. Selama bertahun-tahun, banyak malam dia terbangun dari mimpi indah di mana dia berhasil menyentuh hidung sendiri. Bagi dia, kebahagiaan sesederhana itu, namun sekaligus serumit itu. Namun siapa sangka, hanya kurang dari setengah menit setelah menelan jamu regenerasi, bukan hanya gemetarnya berhenti total, bahkan kekuatan tubuhnya pun pulih secara signifikan. Dengan sangat mudah, dia mengangkat lengannya dan tanpa ada kesalahan sedikit pun langsung menyentuh hidungnya. Saat itu juga air matanya mengalir deras tanpa bisa dikendalikan. Seperti bendungan jebol, rasanya seolah dia telah dilahirkan kembali. Diliputi rasa haru, dia tiba-tiba melompat di tempat. Saat mendarat dengan keras, dia seperti sedang meluapkan emosi dan berteriak kencang, "Parkinson, kau seperti iblis yang menyiksaku begitu lama, dan hari ini akhirnya aku berhasil mengalahkanmu." Seorang pasien Parkinson parah yang beberapa menit lalu masih harus dituntun dan membutuhkan waktu 7-8 menit hanya untuk berjalan puluhan meter, kini bukan hanya sembuh total, tetapi bahkan bisa melompat di tempat dan berteriak lantang. Bahkan cara bicaranya pun kini lancar tanpa tersendat. Semua ini sungguh seperti keajaiban yang tidak masuk akal. Seketika itu juga, penonton di bawah panggung langsung meledak dalam histeria. Banyak orang spontan berdiri karena saking terkejutnya dan berteriak seperti orang gila. Ada yang berteriak, "Ini tidak mungkin." Ada yang berteriak, "Dia benar-benar sembuh." Ada yang berteriak, "Aku pasti sedang bermimpi." Ada juga yang berteriak,
Ini bukan mimpi, ini mujizat dari surga. Sementara itu, miliarder Timur Tengah yang di detik-detik terakhir memilih menyerah dan tidak menawar lagi, kini menyesal hingga menangis berlinang air mata. Satu tangannya mencengkram dadanya, satu tangan lagi menampar wajahnya sendiri keras-keras, lalu dia menangis terseduh-seduh. Dasar pelit, apa gunanya menyimpan uang sebanyak itu? Apa gunanya? Memangnya kau mau membawa uangmu ke surga? Selesai berbicara, dia menutupi wajah yang sudah bengkak sebelah karena tamparan sendiri dan menangis keras-keras. Dan ternyata yang menampar diri sendiri bukan hanya dia. Banyak orang yang tadinya hanya datang untuk menonton seru-seruan atau yang sempat meragukan keampuhan jamu regenerasi, kini semuanya benar-benar terpukul dan terdiam dalam keterkejutan. Setelah rasa terkejut mereda, yang tersisa hanya penyesalan mendalam. Padahal banyak dari mereka yang sebenarnya mampu mengeluarkan 2 miliar. Banyak juga yang datang karena mengidap penyakit mematikan. Kalau tidak, mana mungkin mereka datang dari tempat jauh demi ikut lelang ini. Namun mereka seperti katak dalam tempurung, merasa harga jamu itu tidak masuk akal dan mereka langsung menyerah tanpa berpikir panjang. Kini, mereka baru sadar betapa ajaibnya jamu regenerasi. Namun kesempatan emas itu sudah mereka lewatkan begitu saja. Mereka pikir harga 2 miliar sudah gila-gilaan. Tetapi sekarang mereka sadar, dibandingkan efek ajaib jamu ini, harga itu justru terbilang murah. Karena di mata orang-orang kaya ini, mereka paling tahu kalau nyawa adalah hal paling berharga di dunia ini. Apa artinya 2 miliar? Selama masih hidup, semuanya masih mungkin. Maka dari itu, dengan keajaiban seperti ini, bagaimanapun caranya dihitung, membeli jamu regenerasi jelas adalah investasi yang sangat menguntungkan. Untung besar dan tidak akan rugi sama sekali. Saat itu juga, bahkan Noah Winata yang selama ini diam pun tidak kuasa menahan gejolak di dalam hatinya. Akhirnya dia benar-benar yakin kalau jamu regenerasi yang bisa memperpanjang umur 20 tahun itu bukanlah omong kosong. Semakin dia yakin, semakin dia tidak ingin melewatkan jamu regenerasi yang masih tersisa. Menurutnya, kalau bisa hidup 20 tahun lagi, apa artinya kehilangan 10 miliar? Bahkan kalaupun harus memberikan setengah dari hartanya, kenapa tidak? Selama masih hidup, dia masih bisa menikmati setengahnya yang tersisa. Tetapi kalau sudah mati, walaupun harta yang ditinggalkan berlipat juta kali lipat, tapi untuk apa? Apa gunanya? Saat ini Ahmad Saidi yang juga gagal mendapatkan jamu tersebut semakin hancur mentalnya. Dia sangat menyesal karena di saat-saat krusial, dia tidak berani mengajukan harga lebih tinggi, padahal dia adalah salah satu dari sedikit orang yang paling paham kehebatan jamu regenerasi. Di dalam hati dia mencaci dirinya sendiri. Brengsek. Kau tahu betul efek luar biasa dari jamu itu, tapi tetap saja menomorsatukan uang. Kau sebenarnya punya peluang terbesar untuk dapat 1/4 jamu itu, tapi malah membiarkan orang lain yang mendapatkannya. Di mana kau taruh otakmu? Semakin dia berpikir seperti itu, semakin tidak karuan pula suasana batinnya. Akhirnya dengan wajah putus asa dia berdiri, menunjuk pria tua di atas panggung dan berteriak dengan histeris. Jamu regenerasi! Itulah jamu regenerasi! Lihatlah diri kalian semua! Tampang kalian norak dan tidak tahu dunia. Baru 1/4 saset saja sudah membuat kalian heboh seperti orang bodoh. Dengar baik-baik. Aku pernah beruntung meminum 1 saset jamu regenerasi. Dengar baik-baik, 1 saset utuh. Kalian semua dasar kampungan, silakan saja terus menyesal. Teriakan mendadak dari Ahmad Saidi membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata masih ada orang lain di tempat ini yang pernah mengkonsumsi 1 saset penuh jamu regenerasi. Namun sebagian besar orang jelas tidak mempercayainya, karena benda ini harganya gila-gilaan dan orang yang sanggup membeli 1 saset penuh pastinya sangat terkenal di seluruh dunia
Tetapi mayoritas hadirin bahkan tidak mengenal siapa itu Ahmad Saidi. Jadi mereka menganggap pria ini hanya asal bicara saja. Bahkan beberapa orang mengira pria ini hanya karena gagal mendapatkan seperempat pertama jamu regenerasi, lalu menjadi stres dan kehilangan akal sehat setelah menyaksikan efek luar biasa dari jamu itu. Saat ini Ahmad Saidi memang sudah kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan hampir melontarkan makian untuk meluapkan kekesalan di dalam hatinya. Melihat begitu banyak mata yang menatapnya dengan penuh curiga, dia langsung membentak dengan marah. "Apa lihat-lihat? Kalian pikir aku sedang bercanda dengan kalian, ha? Kuberitahu ya, waktu itu..." Namun saat dia baru saja bersikap sombong dan siap membual panjang lebar, suara dingin Fania terdengar. "Nomor 055. Ketertiban di dalam ruangan sudah aku tekankan berkali-kali sebelum acara dimulai. Kenapa kau masih melanggar berulang kali?" Ahmad Saidi yang tadinya siap meledak, langsung merinding saat melihat tatapan dingin Fania. Saat itulah dia baru sadar, lelang malam ini pasti diselenggarakan oleh Andi Rewa, dan Fania jelas bekerja untuk Andi Rewa. Dirinya yang melanggar aturan di sini secara terang-terangan. Bukankah itu sama saja dengan menantang Tuan Andi? Memikirkan hal itu, tubuhnya langsung dibanjiri keringat dingin. Keangkuhan dan kemarahannya pun langsung lenyap tanpa jejak. Dia segera menyatukan kedua tangan dan memohon dengan nada menyesal. "Nona Fania, aku benar-benar minta maaf. Tadi aku hanya terbawa emosi. Tolong, demi hubungan lama kita beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji tidak akan berbicara seenaknya lagi." Namun Fania hanya menggelengkan kepala dan berkata dingin, "Maaf, 055, aturan tetaplah aturan." Setelah itu dia menoleh ke arah para penjaga dari pasukan Galesong yang ada di sisinya dan memerintahkan, "Silakan bawa 055 keluar." Ahmad Saidi membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu lagi, namun saat melihat petugas keamanan yang mendekat dengan aura mengintimidasi, dia tahu kalau dirinya sudah membuat kesalahan besar. Dia pun hanya bisa tertunduk lesu, tidak berkata apa-apa dan mengikuti petugas keluar dari aula lelang. Fania pun merasa sedikit menyesal. Ahmad Saidi sebenarnya orang yang cukup baik dan mentalnya pun cukup stabil. Tidak disangka hari ini dia bisa menjadi sebegitu tidak rasional karena masalah jamu regenerasi. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan Andi, Ahmad Saidi kini sudah sepenuhnya kehilangan haknya untuk ikut serta dalam lelang jamu regenerasi di masa depan. Padahal keberhasilannya mendapatkan satu saset jamu regenerasi dulu hanyalah karena keberuntungan luar biasa. Saat itu orang-orang belum menyadari nilai sejati obat itu. Tetapi malam ini setelah semua orang menyaksikan keajaiban obat itu, sudah pasti jamu regenerasi akan menjadi barang langka yang sangat dicari di kalangan kelas atas. Artinya dalam hidupnya, Ahmad Saidi tidak akan pernah punya kesempatan seperti itu lagi. Melihat Ahmad Saidi dibawa keluar dengan wajah putus asa, Fania hanya bisa menghela nafas pelan lalu berkata, "Nomor 055 sudah dikeluarkan dari tempat ini karena mengabaikan aturan dan mengacaukan ketertiban. Sekarang, kami undang nomor 201 untuk naik menggantikan posisi tersebut. Selamat kepada nomor 201 karena kini memiliki hak resmi untuk ikut lelang jamu regenerasi." Di barisan paling belakang, seorang pria berusia 60-an berdiri dengan penuh semangat. Dia begitu gembira sampai tubuhnya gemetar. Lalu dia merangkapkan tangannya dan membungkuk berkali-kali sambil berkata, "Terima kasih Nona Fania, terima kasih Museum Barang Antik, terima kasih Hotel JX Marion." Sebelum masuk tadi dia sudah tahu dirinya hanya sebagai cadangan pertama. Tetapi dia sangat tenang karena sadar peluangnya kecil dan hanya berniat masuk untuk melihat-lihat serta menambah wawasan. Namun setelah menyaksikan sendiri keajaiban jamu regenerasi, dia pun tidak bisa menahan keinginannya terhadap obat itu. Sayangnya dia sempat kecewa karena hanya selisih satu peringkat dari peserta utama, hingga membuatnya kehilangan kesempatan ikut lelang. Tidak disangka kesempatan itu
justru datang begitu cepat dan tiba-tiba. Dia pun sangat gembira dan segera berjalan cepat dari barisan belakang ke posisi Ahmad Saidi di depan. Namun, baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dia tersandung dan jatuh tersungkur ke lantai. Lalu dia langsung berlutut dan menangis keras. Semua orang awalnya mengira pria itu jatuh karena terlalu gugup dan salah langkah. Tetapi saat melihatnya menangis sesenggukan sambil menutup wajah dan berteriak seperti anak kecil yang tidak berdaya, mereka baru sadar ada yang berbeda. Pria itu berteriak dengan pilu, "Aku memang berhasil mendapatkan tempat. Tapi aku tidak mampu membelinya." Teriakannya itu seolah mewakili isi hati setengah dari orang di dalam ruangan ini. Bagian pertama jamu regenerasi saja sudah terjual seharga 2 miliar. Itu sudah jauh di luar kemampuan kebanyakan orang di ruangan ini. Apalagi setelah melihat efek luar biasa dari obat itu secara langsung. Semua orang sadar bahwa harga jamu regenerasi berikutnya pasti akan meroket lebih tinggi lagi. Mereka yang berada di luar daftar 200 besar atau yang peringkatnya di bawah, bahkan kalaupun mengumpulkan seluruh uang tunai yang mereka punya pun, tetap tidak akan mampu bersaing dalam lelang ini. Karena itu, pria tadi bisa begitu cepat berubah dari gembira menjadi putus asa. Dalam sekejap, dia merasa seolah sudah jatuh dari surga ke neraka. Tangisnya begitu memilukan hingga dia tidak sanggup mengendalikan diri. Fania hanya bisa bertanya secara prosedural, "Nomor 201, apakah kau ingin menerima hak menggantikan 055? Kalau tidak, maka aku akan memanggil nomor 202. Pria itu tetap menunduk sambil menangis dan dengan suara terisak dia menjawab, "Aku menyerah. Berikan saja kesempatan ini untuk orang lain." Dari barisan paling belakang, pria nomor 202 berdiri dengan mata merah, menahan air mata lalu berkata dengan suara gemetar, Aku juga menyerah." Nomor 203 ragu sejenak kemudian mengangkat tangannya dan berkata, "Aku juga menyerah." Semua peserta cadangan setelahnya pun satu persatu menyatakan menyerah. Bukan karena mereka tidak ingin, tetapi karena mereka tidak sanggup lagi memupuk harapan yang tidak realistis. Melihat dari jauh, saat jamu regenerasi terjual, mungkin jauh lebih nyaman daripada berada di depan dan merasakan betapa dekat namun jauhnya mimpi itu. Lagi pula saat mereka datang sebagai cadangan, mereka tidak menyangka harga jamu regenerasi bisa semahal ini. Harga sekarang benar-benar sudah melampaui batas kemampuan mereka. Lelang ini pun tidak menerima cicilan, jadi mereka tidak punya kemungkinan untuk membeli jamu regenerasi berikutnya. Fania sangat memahami perasaan mereka dan berkata dengan nada pasrah, "Kalau begitu, maka posisi 055 kami kosongkan untuk saat ini. Lelang kita akan tetap dilanjutkan." Setelah itu Fania menoleh ke arah pria kulit hitam kaya raya yang baru saja sembuh dari penyakit Parkinson dan berkata, "Nomor 047, silakan kembali ke tempat dudukmu. Lelang akan segera dilanjutkan." Pria kulit hitam itu yang sudah bertahun-tahun menderita Parkinson dan kini sembuh total dalam sekejap, memohon dengan wajah penuh harap, "Nona Fania, bisakah aku tetap ikut lelang untuk bagian jamu regenerasi berikutnya? Kalau aku menang, aku bersedia membayar 1 miliar lebih mahal." Orang-orang di bawah panggung langsung berubah dari iri menjadi marah. Mereka tidak menyangka pria ini sudah mendapatkan keuntungan besar, tetapi masih tidak tahu diri dan bahkan ingin ikut lelang lagi dengan harga yang lebih mahal. Beberapa orang nyaris ingin melontarkan makian. Namun, setelah teringat insiden Ahmad Saidi yang diusir tadi, mereka pun hanya bisa menahan amarah dan diam. Fania pun menatap pria itu dan menjawab dengan serius, "Maaf 047, aturannya sudah aku jelaskan dengan jelas. Mohon kau hormati aturan kami." Pria kulit hitam itu hanya bisa menghela nafas dengan penuh kekecewaan dan kembali ke tempat duduknya. Semua orang pun melihat bagaimana langkah kakinya yang kini ringan dan cepat
membuat rasa iri dan cemburu mereka mencapai puncaknya. Saat ini Noah Winata pun sudah membulatkan tekad di dalam hati untuk jamu regenerasi terakhir nanti. Sekalipun harus membayar 100 miliar dolar, dia akan tetap memenangkannya tanpa ragu sedikit pun.